Letak negara Chad terkurung di jantung Afrika, jauh dari pelabuhan laut terdekat dan tidak ada jalan kereta api yang menghubungkannya dengan laut. Negara ini membentang, dari Sahara di utara, hingga ke daerah sabana Afrika tropis di selatan. Negara tersebut berpenduduk 6.500.000 jiwa, yang tersebar tidak merata di wilayah yang luasnya yaitu 1.284.400 km persegi. Hampir seluruh belahan utara separuh negara ini berupa gurun pasir dan hampir tidak berpenghuni. Daerah barat daya adalah wilayah yang paling padat penduduknya. Geografi Chad. Negara Chad menempati 1/2 bagian timur cekung pedalaman Afrika yang sangat luas. Namun, negara Chad melandai dari Tibesti Masif di sebelah utara dan Plateau Ennedi di sebelah timur hingga tanah rendah Jourab di sebelah utara Danau Chad. Danau Chad yang luas, berair tawar, dan dangkal itu berada di 282 km di atas paras laut pada titik temu antara Chad, Kamerun, Nigeria, dan Niger. Sedangkan, Chari dan Logone merupakan dua sungai utama yang mengalir memasuki Danau Chad, namun tidak mempunyai celah keluar yang terlihat. Ukuran danau tersebut sangat beragam, mengikuti menurut musimnya di wilayah tersebut. Pada hakikatnya, negara Chad masih tetap merupakan negeri pedesaan, dengan industri yang baru saja mulai berkembang di kota besar. Ibu kota dan kota terbesar negara ini adalah N'Djamena, atau dahulunya disebut Fort Lamy, yang berada di Chad bagian barat, pada titik temu Sungai Chari dan Sungai Logone. Sar dahulunya dikenal sebagai Fort Archambault, dan Moundou merupakan kota utama lainnya. N'Djamena adalah pusat kegiatan politik dan pemerintahan, pusat distribusi utama bagi para peternak, petani, dan nelayan, dan pusat penting lalu lintas udara. Sejarah Chad. Menurut legenda, pemukim pertama cekungan Danau Chad merupakan orang Sao, yang tinggal di sebuah kota yang teratur, dan merupakan seorang pengrajin barang tanah liat, dan perunggu yang ahli. Pada abad ke-7, suku nomad gurun yang biasa dikenal sebagai orang Zagawa, mulai masuk ke kawasan tersebut. Lalu pada abad ke-8, salah satu keluarga Zagawa mendirikan sebuah negara Kanem. Kemudian para saudagar dari Afrika Utara, yang saat itu sedang mencari budak dan emas, adalah orang yang pertama kali memasukkan agama Islam ke daerah cekung Chad. Dan pada akhir abad ke-11, atau awal abad ke-12, Kerajaan Kanem mendapat perintah dari raja yang beragama Islam. Negara ini berbentuk kerajaan yang pertama di antara keempat kerajaan di Afrika, yakni Kanem, Wadai, Baguirmi, dan Bornu yang menanamkan kekuasaan di wilayah itu hingga abad ke-19. Pada tahun 1890-an, ketika para penjelajah Prancis pergi ke daerah tersebut, mereka mendapati bahwa kerajaan-kerajaan lokal saat itu dinilai lemah. Menjelang tahun 1913, pasukan Prancis berhasil menanamkan kekuasaan di seluruh wilayah, yang sekarang dikenal sebagai negara Chad. Kemudian tahun 1920, wilayah tersebut menjadi koloni Afrika Ekuatorial Prancis, dan tahun 1946 menjadi wilayah seberang laut Republik Prancis. Lambat laun, negara Chad memperoleh hak mengurus urusan dalam negerinya, dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. François Tombalbaye merupakan presiden pertama di negara itu. Beberapa tahun sesudah kemerdekaan, kaum pemberontak Muslim dan Utara memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah. Walaupun Prancis mengirimkan pasukannya untuk memadamkan pemberontakan itu, pertempuran masih saja terus berkecamuk. Undang-Undang Dasar tahun 1942, yang ditangguhkan pada tahun 1975. Ketika itu, pemerintah digulingkan dalam suatu kudeta dan mengakibatkan Presiden Tombalbaye tewas. Setelah terjadi kudeta, berdirilah sebuah pemerintahan militer hingga 1979. Ketika pemerintahan koalisi yang pertama terbentuk, dalam upaya untuk mempersatukan golongan-golongan yang sedang perang. Namun, perang saudara terus berlangsung. Pada akhir tahun 1980, negara Libya mengirimkan pasukan dan tanknya untuk membantu Presiden Goukouni Ouédéi, yang pada saat itu sedang memerintah. Setelah pasukan Libya mundur tahun 1981, atas permintaan Ouédéi. Ouédéi digulingkan oleh saingannya yakni
Hissène Habré, negara Libya mendukung OEDI, sedangkan Prancis mendukung Presiden Habré, dengan senjata dan pasukannya. Kemudian negara Libya dan Chad, menandatangani perdamaian pada 1989, dan Pengadilan Internasional telah memutuskan jalur Aouzou untuk Chad pada 1994. Dan Habré yang terpilih sebagai presiden pada saat itu. Menurut konstitusi, baru digulingkan bekas sekutunya, yakni Idriss Déby. Déby tetap menjabat sebagai presiden berdasarkan piagam nasional sementara, dan menunggu peralihan ke demokrasi multipartai yang direncanakan. Penduduk Chad. Penduduk Chad termasuk dalam sejumlah kelompok keturunan. Di utara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kelompok utamanya yakni mencakup orang Arab, dan orang Toubo. Kelompok yang ada di wilayah selatan, yang bukan Islam mencakup orang Sara, yang merupakan kelompok terbesar satu-satunya di negara tersebut, yakni orang Masa, dan orang Moundan. Sebagian besar dari penduduk non-Islam itu, menganut kepercayaan animisme, sedangkan yang lainnya sebagian kecil beragama Kristen. Penduduk yang berada di daerah utara, bertutur dalam berbagai logat Arab, sedangkan masing-masing kelompok di wilayah selatan, memiliki bahasanya sendiri. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi di negara ini. Pendidikan. Meskipun hanya sebagian kecil penduduk yang telah diajar menulis dan membaca, jumlah anak yang bersekolah di Chad terus meningkat setiap tahun. Pelajaran diberikan menggunakan bahasa Perancis, dengan sistem pendidikan seperti sistem di negara Perancis yakni sekolah dasar, lalu diikuti oleh tingkat LAIS atau sekolah menengah, sekolah teknik, atau sekolah pendidikan guru. LAIS di kota besar utama, mencakup sebuah LAIS Arab Prancis di ABC. 3 wilayah, dan 3 cara hidup. Negara Chad terdiri atas 3 wilayah, dengan iklim yang berbeda. Hal tersebut, telah membantu membentuk 3 cara hidup yang berbeda. Chad bagian selatan. Daerah selatan terdiri atas sabana berhutan, dengan pepohonan dan rerumputan tinggi. Selama musim hujan di musim panas, curah hujan yang terjadi berkisar antara 89 dan 120 cm. Chad bagian selatan merupakan wilayah yang paling sesuai untuk pertanian. Cara hidup tradisional terdiri dari para anggota suatu keluarga yang hidup berkelompok di bawah naungan orang tertua di lingkungan keluarga tersebut. Sebuah keluarga besar mungkin menempati puluhan kompleks tempat tinggal. Kompleks tersebut biasanya terdiri dari rumah berdinding tanah liat dan beratapkan jerami yang berbentuk kerucut. Penduduk hidup sebagai petani menetap, yang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri seperti bulgur, cantel, kacang-kacangan, kacang tanah, dan polong-polongan, dan kapas yang merupakan komoditi ekspor utama negeri Chad. Penanaman padi yang berada di cekung Sungai Logone terus meningkat. Di sepanjang Sungai Shari dan Logone, penduduk menangkap ikan untuk dimakan. Mereka juga mengeringkan dan mengasapi ikan untuk dipasarkan. Cantel dan bulgur ditanam di lahan yang berbeda setiap tahun, yang bertujuan untuk memberi peluang kepada vegetasi alam, untuk memulihkan berbagai unsur yang dibutuhkan tanah. Vegetasi tersebut kemudian dihilangkan, dengan cara memotong dan membakarnya. Perkakas bertani mereka masih terbatas, sebagian besar hanya menggunakan cangkul, dan sabit kecil saja. Dan bajak yang ditarik oleh hewan, juga digunakan untuk pengolahan lahan. Penebaran benih mulai dilakukan, pada permulaan musim hujan. Cantel dan bulgur, yang telah dipanen dari bulan Oktober sampai Desember disimpan dalam lumbung, yang terbuat dari tanah yang digumpalkan atau anyaman jerami, yang berbentuk botol raksasa. Lalu padi-padian tersebut, ditumbuk menurut kebutuhan dan tepungnya dijadikan boule, atau bola, dan roti rebus. Boule ini dimakan dengan rempah-rempah, kaldu daging, atau ikan. Bulgur juga digunakan untuk membuat beyel-beyel, yakni sejenis bir yang dibuat dari bulgur. Chad bagian tengah. Chad bagian tengah adalah padang rumput terbuka, dengan musim hujan yang lebih pendek dan curah hujan yang lebih rendah daripada daerah bagian selatan. Wilayah tengah ini bercurah hujan 25 dan 89 cm setiap tahunnya. Namun, usaha tani masih mungkin dilakukan. Penduduk menanam kacang tanah dan bulgur, sedangkan untuk di daerah di sekitar Danau Chad, mereka menanam jagung dan gandum.
Tak hanya itu, mereka juga menyadap getah Arabica dari pohon akasia. Getah ini digunakan sebagai pembuatan guia gula, tinta, dan obat. Danau Chad merupakan sumber ikan yang penting. Akan tetapi, kegiatan utamanya adalah beternak. Sebagian besar dari 4.500.000 sapi, dan 4 juta kambing dan domba Chad berada di daerah ini. Selain itu, para peternak hidup sebagai petani setengah nomad. Di antara penduduk setengah nomad itu, terdapat 50.000 orang Kreda, yang masih berkerabat dengan keluarga besar Toubo, di negara Chad bagian utara. Sebuah suku Kreda, tinggal di sepanjang Bahr El Ghazal di sekitar Moussoro. Tempat tinggal mereka berupa tenda, yang bisa dipindah-pindah yang terbuat dari serat kelapa, yang dipasang pada rangka kayu yang ringan. Setiap perkemahan suku Kreda atau Ferik, terdapat 5-10 tenda yang diletakkan berjajar. Pada saat musim kemarau, orang Kreda tinggal di sepanjang tepi Bahr El Ghazal dan akan mengambil air dari sumur, dengan menggunakan kantung kulit kambing. Setelah musim hujan tiba, yakni pada saat bulan Juni atau awal Juli, mereka mulai menuju ke selatan. Seluruh Ferik akan dipindahkan sekaligus. Pada saat garis lintang ke-13, orang Kreda menebar benih bulgur, lalu bergerak lebih jauh ke selatan beserta gembalaan mereka, hingga bulan Agustus. Dalam perjalanannya pulang ke utara, mereka yang telah lanjut usia tetap tinggal dan memelihara ladang bulgur, sedangkan untuk kawanan ternaknya bermukim lagi di sepanjang Bahr El Ghazal. Pada saat bulan Oktober dan November, sebagian di antara penduduk yang sudah dewasa kembali lagi untuk membantu pemanenan. Dan orang Kreda akan membawa ternak, dan hasil panen mereka ke sebuah pasar lokal yang berada di Moussoro. Di sana, mereka akan membeli segala sesuatu yang mereka butuhkan, yakni bahan sandang, garam, dan teh. Wilayah Sahara. Wilayah Sahara, yang berada di sebelah utara garis lintang ke-15, di wilayah ini penduduknya relatif jarang. Di sini, mereka hidup sebagai petani menetap di sebuah kota oasis Ounyanga Kebir, Largiau atau Faya, dan Fada atau sebagai peternak unta yang nomad. Beberapa di antara peternak unta itu pun, sekarang juga memelihara sapi. Di masa silam, para peternak besar unta mempunyai lahan di sekitar oasis serta pabrik garam yang dikerjakan oleh para budak. Dewasa ini bekas budak yang disebut Kamaja, yang menanam pohon kurma. Selain itu, mereka juga mengekstraksi natron atau karbonat soda, yakni suatu garam mineral, untuk dijual. Natron yang digunakan dalam berbagai proses industri itu adalah satu-satunya mineral yang dewasa ini diproduksi oleh negara Chad. Ketika selama musim hujan yang singkat, yang terjadi di bulan Agustus dan September, peternak unta mengumpulkan gembalaan mereka di dekat kolam dan dasar riam atau wadi. Pada saat musim kemarau, ketika air permukaan lenyap, para penggembala akan menggali sumur agar mereka dapat memanfaatkan air tanah di dasar wadi. Mulai bulan Desember, dan seterusnya persediaan air akan menurun, maka para gembala terpaksa harus pindah ke dekat sumber air di Plato Ennedi. Orang nomad itu mencari nafkah dengan cara menjual produk ternak mereka, dan dengan mengangkut kurma dan natron ke sebuah pasar di ABC. Pembangunan ekonomi. Kapas yang diproduksi Chad setiap tahunnya, memperoleh hampir 80% dari pendapatan ekspor negeri itu. Pada saat musim panen di bulan November, pasar kapas akan menciptakan kegiatan yang sangat banyak di Chad bagian selatan. Kapas ini dihilangkan bijinya di pabrik yang ada di negeri itu dan selanjutnya gumpalan serat kapas akan diekspor ke Eropa. Tak hanya itu, terdapat sebuah pabrik tenun di Sar. Sedangkan di Moundou telah didirikan sebuah pabrik untuk memeras biji kapas yang akan dijadikan minyak. Sebelumnya biji kapas dibuang begitu saja. Ternak merupakan sumber pendapatan kedua terbesar di negara Chad. Rumah pemotongan ternak yang didirikan di N'Djamena, dan daging yang telah didinginkan, akan diterbangkan ke pelbagai yakni, pasar yang terletak di Afrika. Upaya untuk memperkenalkan berbagai tanaman baru, ternyata telah berhasil. Dataran Logone yang setiap tahunnya tertimpa banjir itu ternyata benar-benar tidak sesuai untuk penanaman padi. Di sana terdapat 2 penggilingan beras yang menangani produk sawah di sekitar Lai dan Bongor. Di daerah sekitar Bol, di tepi Danau Chad telah dibangun tanggul yang bertujuan agar lahan bebas dari banjir.
Di wilayah tersebut, gandum telah diperkenalkan sebagai tanaman perdagangan di lahan yang terlindung itu. Hambatan utama dalam pembangunan di Chad tetap berupa letaknya yang jauh dari laut. Dari N'Djamena ke Douala Kamerun, yakni pelabuhan laut terdekat, kira-kira sejauh 1.900 km, terlebih lagi, negara Chad tidak memiliki jalur kereta api, kecuali sedikit jalur jalan raya yang beraspal di luar kota. Kedua jalur utama yang ada di negeri itu, yakni melalui Kongo dari Pointe-Noire dan melalui Nigeria, dari Port Harcourt. Jika dibandingkan dengan sistem pengangkutan darat, sistem pengangkutan udara sudah berkembang, karena negara ini telah memiliki sejumlah bandar udara dan landasan pendaratan.